Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, Sobat Cakra Panorama. Kali ini saya berada di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Nah, tepatnya saya berada di situs Bre Kahuripan atau situs Klinterrejo, dan banyak juga menyebutnya situs Tribuana Tunggadewi. Jadi lokasinya ini terletak di komplek persawahan. Oke Sobat Cakra Panorama, kali ini saya mencoba mengambil gambar dari atas atau dari pakai kamera drone ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi situs Tribuana Tunggadewi ini itu diekskavasi terakhir itu beberapa bulan yang lalu. Jadi diekskavasi oleh BPJB Jatim ya. Jadi merupakan ekskavasi yang tahap keempat, Sobat Cakra Panorama. Nah, di ekskavasi ini tim dari Cagar Budaya itu menemukan halaman yang di sisi barat dari situs utama atau di situs Tribuana Tunggadewi yang merupakan pagar ya, Sobat Cakra Panorama. Oke Sobat Cakra Panorama, yang di tengah ini bisa dilihat itu ada sebuah yoni dan sebuah arca ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi situs ini berada di areal persawahan atau tengah-tengah. Bisa dilihat Sobat Cakra Panorama, itu ada sebuah yoni dan sebuah arca yang telah rusak. Dan candi ini atau situs Bre Kahuripan ini merupakan tempat pendarmaan dari raja ketiga, yaitu ibu dari Hayam Wuruk, yaitu Tribuana Tunggadewi. Oke Sobat Cakra Panorama, jadi situs Klinterrejo ini yang terletak di Desa Klinterrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, itu diperbaiki warga. Jadi menjadi tempat singgah ya bagi wisatawan religi sejak tahun 60-an yang lalu ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi selama puluhan tahun itu situs hanya menampakkan umpak dan yoni ya, sebagai benda cagar budaya. Jadi di situs ini itu ada umpak, yoni, dan arca yang rusak, Sobat Cakra Panorama. Jadi ini kita melihat full roll video dari atas ketinggian biar teman-teman Sobat Cakra Panorama mengetahui kondisi saat ini atau kondisi terkini dari situs Tribuana Tunggadewi. Nah, situs yang letaknya di tengah-tengah ini, yang terletak tengah-tengah situs, batu yoni ini berdimensi antara 191 cm kali 184 cm dan kali 120 cm. Jadi terdapat ukiran angka tahun di tepat di yoni itu pada tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Jadi angka itu ditulis dalam bentuk aksara Jawa kuno ya, Sobat Cakra Panorama. Dan angka tersebut diyakini sebagai waktu pembuatan candi ini, Sobat Cakra, atau Candi Tribuana Tunggadewi, yakni pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Jadi mungkin diperkirakan ini adalah tempat pendarmaan dari raja ketiga, yaitu Tribuana Tunggadewi. Jadi ini adalah penemuan yang spektakuler ya. Jadi ekskavasi beberapa bulan yang lalu itu ditemukan juga adanya 7 batu Astadipalaka ya, yang terletak di sisi timur ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, yang di tengah ini ada lubang tengah, yang itu ekskavasi tahap ketiga, itu ditemukan emas ya, yang di lubang yang ada airnya itu ditemukan emas yang berbentuk kura-kura ya. Jadi lanjut lagi, yang tadi batu Astadipalaka yang terletak di sisi timur tenggara selatan, jadi memutar di pojok-pojoknya ya. Jadi ini merupakan simbol dewa penjaga 8 arah mata angin ya, menurut keyakinan Hindu, Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti ini Sobat Cakra Panorama, tergenang air karena memang musim hujan ya. Jadi musim hujan. Jadi terbuat dari batu andesit dan batu, ya, dua unsur ya, batu andesit dan batu bata merah.
Nah, batu bata merah sendiri ini difungsikan di sini itu sebagai pondasi bawah ya. Jadi di bawah batu andesit itu ada batu bata merah ya, sebagai resapan air Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti ini Sobat Cakra Panorama, sangat bagus sekali jika coba yuk kita lihat dari atas. Nah, seperti ini jika dilihat dari atas ya. Jadi sangat menarik dan eksotis sekali candi ini. Semoga kedepannya situs ini menjadi cagar budaya yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk sebagai edukasi, untuk sebagai pengingat bahwasanya leluhur kita itu sangat luar biasa sekali. Dan di sisi sini itu yang kemarin ditemukan juga sebuah pagar halaman dari situs ini Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini bisa dilihat kita dari atas Sobat Cakra. Jadi sudah penuh airnya ya Sobat Cakra, karena memang musim penghujan juga. Jadi seperti ini kita lihat. Dan di sini juga ada arca yang telah rusak, dan pada ekskavasi beberapa bulan yang lalu juga ditemukan dari potongan-potongan dari serpihan arca ini Sobat Cakra Panorama, dari arca yang seperti ini. Jadi mengalami kerusakan parah. Dan ini juga bukan ada unsur kesengajaan ya dari pengerusakan ini. Bukan karena faktor alam, tapi memang faktor kesengajaan dari oknum-oknum tertentu Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini. Ini lubang yang ditemukan emas ya. Beberapa ekskavasi tahap ketiga kemarin itu, beberapa bulan yang lalu, di tengah ini temukan sebuah emas Sobat Cakra Panorama. Jadi sungguh kayanya ya leluhur kita, Indonesia kita memiliki sebuah cagar budaya yang bisa untuk edukasi, untuk mengingat sejarah. Jadi Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, negara yang kaya akan sejarah, negara yang kaya dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah Sobat Cakra Panorama. Subur tanahku, subur Indonesiaku, aman, tentram, damai, loh jinawi Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti itu. Memang di sini Majapahit adalah kerajaan yang sangat besar, cikal bakal dari Indonesia ya, atau tuh boneka tunggal ika, yaitu dari Patih Gajah Mada, Sumpah Amukti Palapa menyatukan Nusantara Sobat Cakra Panorama. Jadi ini adalah masa-masa keemasan dari Raja Hayam Wuruk membuat sebuah bangunan untuk ibundanya, yaitu Tribuana Tunggadewi Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini bisa kita lihat dari atas ketinggian ya Sobat Cakra. Jadi sangat luar biasanya ya nenek moyang kita, leluhur kita membangun bangunan yang seperti ini. Dan untungnya kita masih bisa melihat sebuah cagar budaya yang sangat spektakuler ini ya Sobat Cakra Panorama. Jadi sekelilingnya, jadi candi ini dikelilingi oleh tanaman atau tanah yang subur, tanah yang makmur ya Sobat Cakra. Dari seperti ini, hijau, tentrem. Oke Sobat Cakra Panorama, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.